Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih bersama saya Amalia Fitri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang data berkala atau time series untuk yang part 1 ya. Jadi nanti ada untuk part 2-nya nanti ada. Untuk data berkala atau time series pada part 1 ini akan kita bahas itu adalah pada definisi, kemudian kegunaan dan juga cara menentukan tren. Oke, kita mulai aja dari yang pertama. Data berkala. Data berkala atau time series itu sendiri sebetulnya apa sih gitu. Data berkala itu adalah data yang di sini disusun berdasarkan urutan waktu atau yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Jadi kita mengumpulkan data selama kurun waktu tertentu. Kemudian kenapa kok kita mau mengumpulkan data seperti ini gitu. Dengan kita mengumpulkan data selama rentang waktu tertentu, kita akan mengetahui pola dari data tersebut. Nah, dengan mengetahui pola dari data tersebut, kita juga akan bisa mengetahui. Misalkan yang pertama kegunaannya adalah membuat keputusan. Kalau kita tahu datanya begini, lantas apa yang harus dilakukan oleh perusahaan begitu. Kemudian yang kedua, dengan juga kita mengetahui pola data, kita juga bisa meramalkan, misalkan pada tahun 2013 gitu, atau 2015 itu, data ini akan seperti apa? Misalnya penjualannya kok mengalami tren kenaikan. Oh berarti semakin semakin bertambahnya tahun gitu juga akan mengalami peningkatan juga. Nah berarti dengan demikian kita bisa melakukan apa sih yang bisa dilakukan itu apa aja untuk bisa meningkatkan jumlah produksinya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa merencanakan kegiatan untuk masa depan. Nah dengan mengetahui jumlah data, dengan mengetahui data pada tahun tertentu, kita bisa meramalkan data pada tahun tertentu, kita juga bisa merencanakan apa yang akan dilakukan untuk masa depan. Nah, dengan demikian analisis data berkala itu adalah analisis yang di sini menerangkan dan mengukur berbagai perubahan dan perkembangan data selama satu periode. Kemudian komponen data berkala itu meliputi yang pertama adalah tren, yang kedua variasi siklis, yang ketiga variasi musim, yang keempat adalah variasi residu. Yang pertama dulu kita mulai dari tren. Tren itu apa? Tren itu adalah suatu gerakan yang di situ teratur ya, smooth ya, dalam jangka waktu yang panjang. Di sini lebih dari 10 tahun. Trennya bisa aja berupa garis lurus dengan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, atau sebaliknya dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau yang seperti ini berarti dikatakan trennya positif karena dengan bertambahnya tahun juga diikuti dengan bertambahnya jumlah. Sedangkan yang di kanan itu dikatakan sebagai trennya negatif. Di sini karena bertambahnya tahun justru jumlahnya akan semakin sedikit ya. Kemudian yang kedua adalah variasi siklis. Variasi siklis atau variasi konjungtur di sini merupakan variasi yang berulang-ulang dan reguler dalam periode waktu yang panjang. Jadi di sini dia datanya akan mengalami perulangan. Dan kemudian perulangannya di sini itu meliputi ada beberapa periode. Dari yang pertama periode kemakmuran, periode kemunduran, periode kesukaran, dan pemulihan. Nah, untuk lebih mudah bisa Anda lihat pada grafik di sini. Periode kemakmuran di sini misalnya kalau suatu usaha mengalami suatu kejayaan, biasanya satu produk itu kalau di awal dia booming, kemudian dia akan mengalami jumlah permintaan yang cukup tinggi, otomatis jumlah produksinya juga sama. Kemudian makin lama dia akan mengalami kemunduran karena akan tergeser dengan produk-produk yang baru. Kemudian dia akan mengalami kesukaran, di sini dia akan jatuh ya, dan ketika di sini dia harus mengalami perbaikan-perbaikan sehingga dia bisa mengalami pemulihan. Kalau di sini dia tidak bisa memberikan inovasi-inovasi baru dan lain-lain, maka dia akan tidak bisa sampai di sini. Nah, seperti itu, berulang-ulang. Kemudian yang keempat itu adalah variasi musim.
Di sini variasi yang diakibatkan oleh adanya musim. Jadi perubahan-perubahan musim itu juga akan mengakibatkan perubahan atau variase pada data. Kemudian yang keempat adalah variasi residu. Di sini variasi yang di sini diakibatkan oleh kejadian yang tiba-tiba, yang tidak direncanakan, misalnya aja ada bencana atau mungkin ada peperangan gitu. Itu akan mengakibatkan data yang di situ tidak terpola ya, jadi polanya nggak teratur dan tidak bisa diprediksi. Kemudian untuk menentukan tren, ya tadi kalau tren itu kan tadi kecenderungan atau gerakan yang di situ bisa naik atau bisa turun ya, dan juga pelan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, di sini untuk menentukan trennya, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah metode semi rata-rata, yang kedua metode kuadrat terkecil, yang ketiga metode tren kuadratis, dan yang keempat adalah metode tren eksponensial. Kita mulai dulu dari yang pertama, metode semi rata-rata. Untuk menentukan tren dengan menggunakan metode semi rata-rata, kalau kita memiliki data sejumlah beberapa tahun tertentu, maka kita bagi dua bagian. Ada bagian atas dan bagian bawah. Misalnya data selama kurun 10 tahun, maka 5 tahun di atas, nanti 5 tahunnya di bawah. Itu kalau datanya genap ya. Mungkin pertanyaannya terus kalau datanya ganjil bagaimana? Kalau misalnya data selama 11 tahun, berarti data yang di paling tengah atau data tahun ke-6 itu dihilangkan. Jadi 5 tahun pertama yang digunakan dan 5 tahun terakhir. Kemudian setelah itu kita menghitung rata-rata untuk kelompok atas atau kelompok pertama dan rata-rata untuk kelompok yang kedua. Kalau kita sudah hitung rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian kita menghitung nilai B-nya. B-nya itu apa? B-nya adalah rata-rata dari kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok pertama dibagi dengan tahun dasar kedua dikurangi tahun dasar pertama. Kemudian nanti merumuskan persamaan trennya seperti apa? Persamaan rumusan trennya adalah Y sama dengan A ditambah dengan BX. A itu apa? A itu adalah rata-rata pada tahun dasar. Nah, untuk lebih mudah sekarang kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita memiliki data dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2001. Ini adalah pelanggan ya, jumlah pelanggan. Ini ada 4,2 mungkin dalam jutaan atau mungkin dalam ratusan ribu. Kemudian 45,0, 5,6 dan seterusnya sampai 7,2. Kemudian setelah kita mendapatkan data seperti ini, data ini kita bagi dua dulu. Ada yang kelompok 1 dan ini kelompok 2. Untuk kelompok 1, tahun dasar itu selalu kita ambil dari yang nilai tengahnya. Jadi ini kita ambil sebagai tahun dasar untuk kelompok 1 dan tahun 2000 adalah tahun dasar untuk kelompok 2. Kemudian kalau sudah kita hitung rata-ratanya, kita letakkan di tengah atau di tahun dasar. Ini juga kita cari rata-ratanya, kita taruh di tengah atau di tahun dasar. Kemudian kalau sudah, sekarang kalau misalkan kita mengambil tahun dasarnya adalah tahun 1997, maka kita cari nilai X ya atau nilai indeksnya. Caranya adalah tahun dasarnya kita beri nilai X-nya adalah 0. Kemudian kalau sebelum tahun dasar itu kita beri nilai negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Untuk yang tahunnya lebih dari tahun dasar kita beri nilai X-nya adalah positif. Positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Demikian juga kalau kita mengambil tahun dasarnya adalah tahun 2000. Maka tahun 2000 ini kita jadikan nilai X-nya 0. Sebelum tahun 2000 kita berikan nilai X-nya adalah min 1, min 2, dan seterusnya. Untuk yang lebih dari tahun 2000 kita berikan nilai X-nya adalah positif 1, positif 2, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah, sekarang kita hitung nilai B-nya dulu. Menghitung nilai B adalah rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok pertama.
dibagi dengan tahun dasar yang kedua dikurangi tahun dasar pertama. 2000 dikurangi 1997 yaitu 3 ya, sehingga 6,67 dikurangi 4,93 dibagi dengan 3. Hasilnya 0,58. Kemudian untuk persamaan trennya, kita mau menggunakan tahun berapa dulu? Kalau tahun dasarnya, kalau kita gunakan tahun dasar 1997, maka di sini Y toppingnya A-nya adalah rata-rata untuk tahun 1997. Ini rata-ratanya ditambah dengan yang di sini sama ya, 0,58 kalikan X. X itu di sini kita ambil dari sini. Misalnya kita mau mengetahui atau memprediksi nilai pelanggan pada tahun 2010 misalkan. Maka di sini kita gunakan, kalau misalnya kita menggunakan tahun dasar 1997 berarti 4,93 ditambah 0,58 dikalikan X-nya adalah 2010 dikurangi 1997 berarti 13 ya. Kita masukkan X-nya adalah 13. Kemudian kalau kita menggunakannya tahun dasar 2000, maka di sini kita gunakannya adalah rata-rata untuk tahun dasar 2000, 6,67 ditambah 0,58X. Misalnya kita mau menghitung tadi atau memprediksi pelanggan di tahun 2010, maka di sini X-nya berarti 2010 dikurangi 2000 jadi 10. Kita substitusikan 10. Kemudian kita masuk yang kedua, yang ini saya rasa bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk yang kedua adalah metode kuadrat terkecil. Kemudian kalau metode kuadrat terkecil atau least square di sini, kita di sini menentukan tren yang mempunyai jumlah terkecil. Jadi kita membuat garis, kita menentukan garis yang di sini memiliki jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dan data pada garis trennya. Jadi kita upayakan supaya garis trennya ini akan sangat mendekati nilai-nilai data yang sebenarnya. Nah, di sini misalnya datanya begini ya. Datanya pada garis putus-putus biru dan ini adalah garis trennya. Jadi kita upayakan mendekati. Kemudian untuk membentuk garis trennya, membentuk persamaannya, ini kita gunakan rumusnya adalah Y aksen sama dengan A ditambah BX. Menghitung A-nya bagaimana? Sigma Y dibagi N. N itu banyaknya data. Kalau Y berarti ya jumlah dari data ya, penjualannya atau jumlah produksi atau apa. Kemudian B sama dengan sigma X kali Y dibagi sigma X dikuadratkan. Kemudian kalau X itu apa? X itu adalah nilai periode tahun. Oke, kita untuk lebih mudahnya kita perhatikan contoh berikut ya. Misalnya kita punya data dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 dan pelanggannya ini. Pertama kita jumlah dulu untuk pelanggannya kita simbolkan dengan Y. Untuk jumlah Y di sini kita berarti jumlah dulu semua pelanggan. Kemudian kita menentukan tahun dasar ya, seperti tadi tahun dasar kita ambil tahun yang di tengah. Berarti di sini X-nya kita berikan kodenya adalah 0. Kemudian ke atas itu negatif, kalau ke bawah positif. Nah, kalau sudah, kemudian kita cari nilai Y kali X atau X kali Y sama ya. 5,0 dikali min 2 itu min 10. 5,6 kali min 1 itu min 5,6 dan seterusnya. Kemudian kalau sudah, kita juga jumlahkan Y kali X ini, kita jumlahkan. Kemudian kita juga mencari nilai X kuadrat. Berarti di sini nilai X di sini kita kuadratkan. Min 2 dikuadratkan 4, min 1 dikuadratkan 1, dan seterusnya. Kemudian untuk X kuadrat ini juga kita jumlah juga ya. Hasilnya di sini 10. Kemudian kalau sudah kita buat tabel seperti ini, baru kita masuk ke rumusnya. Kita cari dulu rumusnya untuk A.
A itu tadi kan sigma Y dibagi N. Sigma Y berarti di sini kan jumlahan untuk data Y berarti 30,6 dibagi N-nya adalah 5. Karena di sini banyaknya data ada 5. Kemudian hasilnya adalah 6,12. Kemudian untuk B itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY berarti di sini jumlahannya adalah 5,5. Sigma X kuadrat di sini adalah 10. Jadi B-nya 0,55. Sehingga persamaan trennya bisa kita rumuskan Y absen sama dengan 6,12 ditambah 0,55. Jadi kita bisa memprediksi untuk misalnya 10 tahun dari mendatang atau mungkin 20 tahun mendatang dan seterusnya. Misalnya aja kita mau memprediksi tahun 2005. Tahun dasarnya 1999, berarti 2005 dikurangi 1999 berarti 6 ya. Berarti X-nya kita substitusikan di sini nilainya 6. Sehingga kita ketemu nilai prediksi nilai Y-nya. Oke, kemudian sekarang kita masuk yang metode yang ketiga, yaitu metode kuadratis ya. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren itu tidak bersifat linear. Bisa juga nanti bersifatnya kuadratis seperti ini. Jadi tidak berupa garis lurus ya, tapi berupa melengkung. Nah, kalau metodenya kuadratis seperti ini, berarti ini termasuk metode yang non-linear ya, bukan berupa garis lurus. Dan di sini persamaannya kita bisa rumuskan adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Terus mencari ABC-nya bagaimana? Mencari ABC-nya seperti ini. A-nya sigma Y dikali sigma X pangkat 4. Jadi ini X-nya dipangkatkan dulu 4 semuanya. Kemudian baru dijumlah. Kemudian sigma X kuadrat Y. Ini juga sama X-nya dikuadratkan dulu. Dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, kemudian X kuadrat ini dikalikan Y masing-masing, baru dijumlahkan. Kemudian sigma X kuadrat ini X-nya dikuadratkan, baru terakhir dijumlah. Kemudian dibagi dengan N kali sigma X pangkat 4, jadi X pangkat 4 semuanya dipangkatin 4 semua, baru dijumlah. Kemudian dikurangi sigma X kuadrat, baru dikuadratkan. Jadi X-nya dikuadratkan dulu semuanya, kemudian dijumlah, baru totalnya dikuadratkan juga. Kemudian yang B itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Kemudian yang C itu N kali sigma X kuadrat Y dikurangi sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi N kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikuadratkan. Yang perlu Anda perhatikan kalau di sini kan operasinya campuran. Jadi kalau ada yang perkalian semacam ini itu didahulukan. Kemudian baru dikurangi, baru dibagi. Seperti itu. Oke, untuk lebih mudah kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita memiliki data dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001. Datanya seperti ini, seperti tadi sama. Kemudian kita jumlah Y-nya ya. Kemudian kita tentukan nilai X-nya. X-nya pertama kita tentukan dulu tahun dasarnya, seperti tadi tahun yang di tengah. Kemudian yang atas itu negatif, yang bawah positif. Kemudian kita kalikan X kali Y satu per satu, terakhir baru dijumlah. Kemudian kita juga cari X kuadrat 1 per 1, terakhir dijumlah. Kemudian X kuadrat kita kalikan Y 1 per 1 tiap baris, terakhir dijumlah. Dan yang terakhir itu X pangkat 4. Jadi X-nya di sini dipangkatkan 4 dulu semuanya, baru terakhir dijumlah. Kemudian kalau sudah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Sigma Y, kita cari sigma Y itu kan 30,6. Kemudian sigma X pangkat 4, di sini 34. Berarti ini dikalikan dulu. Kemudian dikurangi. Sekarang sigma X kuadrat Y berarti di sini 61,1 dikalikan sigma X kuadrat. Berarti kali 10. Jadi 61,1 kalikan 10 dulu.
ini 30,6 kali dulu 34. Kalau sudah hasilnya ini baru dikurangkan. Kemudian dibagi N kali sigma X pangkat 4. Sigma X pangkat 4 berarti 34. N-nya kan karena datanya jumlahnya 5 berarti 5 kali 34. Ini dikali dulu, kemudian baru dikurangi. Sigma X kuadrat itu 10, kemudian dikuadratkan lagi. 10 dikuadratkan lagi jadi 100. Berarti ini setelah dikali baru dikurangkan 100. Kemudian kalau hasil dari pengurangan ini dibagi dengan hasil pengurangan ini, hasilnya adalah 6,13. Nanti bisa dicek ya. Kemudian yang B, sigma XY berarti di sini 5,5 dibagi sigma X kuadrat. Berarti di sini 10, berarti 0,55. Kemudian yang C, N kali sigma X kuadrat kali Y. N-nya di sini 5. Sigma X kuadrat Y kita cari 61,1 ya. Dikurangi sigma X kuadrat seperti tadi 10 kali sigma Y-nya 30,6. Dibagi 5 kali 34 dikurangi 10 kuadrat ya sama ini. Kemudian setelah dihitung hasilnya adalah min 0,0071. Sehingga persamaannya adalah Y topi sama dengan 6,13 ditambah 0,55X dikurangi 0,0071X kuadrat. Kemudian yang metode terakhir, kita gunakan tren eksponensial. Persamaan eksponensial ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk variabel waktu yang dinyatakan sebagai pangkat. Jadi seperti ini ya. Ini kan data aslinya, kemudian kita gunakan trennya di sini. Di sini Y-nya sama dengan kita rumuskan A dikali 1 tambah B pangkatkan X. Kemudian ln Y aksen sama dengan ln A ditambah X kali ln kali 1 tambah B. Nah, sehingga A-nya di sini kita nanti bisa gunakan rumusnya adalah antiln kali sigma ln Y dibagi N. Kemudian B-nya adalah antiln sigma X kali ln Y dibagi sigma X dikuadratkan dikurangi 1. Ln itu apa? Ln itu adalah logaritma dengan bilangan pokok atau basisnya itu adalah E. E itu 2,71. Nanti Anda lihat aja di kalkulator itu ada huruf E. Nah, itu maksudnya eksponensial. Kemudian sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan kita sudah ada datanya, ini datanya sama seperti tadi. Sekarang kita cari ln Y. Untuk ln Y, nanti Anda lihat di kalkulator itu, di kalkulator HP Anda cari tulisannya ln. Ya, itu ln maksudnya. Anda pencet aja ln, kemudian kalau kita cari ln Y berarti ln dalam kurung 5,0. Nah, nanti ketemu 1,61. Ke bawah, baru setelah itu dijumlah. Kemudian kita juga cari X kuadrat ya. Kemudian kita cari juga X kali ln Y, berarti tinggal X dikali ln Y ini. Setelah itu dijumlah. Kemudian kita cari nilai A. Nilai A itu bagaimana? Nilai A itu adalah antiln kali sigma ln Y dibagi N. Kelihatannya kok rumit ya? Nanti kalau sudah dipraktekkan sebetulnya nggak rumit. Sigma ln Y di sini itu kan ketemunya 9,01. Kemudian N itu adalah 5. Berarti 9,01 itu Anda bagi dulu 5. Hasilnya berapa? Nah, setelah itu mencari antiln, itu caranya Anda di kalkulator cari nilai E. Ada tulisan E di situ. E, kemudian setelah itu dipangkatkan. Pangkat itu ada yang menggunakan tulisannya X pangkat Y itu ada. Ada yang pangkatnya itu bentuknya gini. Ya, jadi nanti silahkan dicari. Kemudian setelah itu
Jadi Anda pencet E, kemudian pencet pangkat, setelah itu baru nilai hasil pembagian ini. Nanti akan ketemu 6,049. Kemudian yang B, kita juga mencari antilen lagi dari sigma X kali len Y. Sigma X kali len Y itu kan di sini 0,9. Dibagi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat 10 berarti kan 0,09. Kemudian kita cari antilen. Antilen berarti E pangkat 0,09. Kemudian setelah itu dikurangi 1, nanti akan ketemu 0,094. Kalau sudah, berarti sekarang persamaan eksponensialnya, Y-nya itu sama dengan 6,049 dikali 1 ditambah 0,094 baru dipangkatkan X ya. Demikian untuk materi hari ini tentang time series ya, dan metode menentukan tren. Untuk lebih jelasnya nanti kalau ada kesulitan nanti kita bisa diskusi dalam grup. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.